Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Anjing Junior. Di sini saya selaku dari moderator dari kelompok 2 dengan presentasi berjudul perilaku konsumen lintas budaya dalam perspektif internasional. Selanjutnya saya perkenalkan dari anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ahmad Maulana Yusuf, yang kedua Abdullah Fatah, selanjutnya Ade Ahmad Dhani, selanjutnya ada Devaldo Yazid Amrullah, dan terakhir ada Ahmad. Terkait dari pemaparan, yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Erga Pak Abdullah Fatah. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyampaikan materi perilaku konsumen lintas budaya dan perspektif internasional. Dalam pengujian terhadap faktor teknologi dan budaya, secara konsisten ditemukan sebagai lapisan yang beragam pada masyarakat. Amerika secara umum mengkonsumsi barang-barang yang beragam pula. Jika keragaman konsumsi tersebut banyak terjadi di antara segmen-segmen yang berbeda pada satu kumpulan masyarakat, maka akan terjadi lebih banyak lagi keragaman konsumsi pada dua atau lebih kumpulan masyarakat. Agar dapat berhasil, para pemasar harus mengerti sifat alamiah dan ukuran-ukuran perbedaan di antara konsumen-konsumen dari masyarakat yang berbeda, perbedaan lintas budaya, sehingga mereka dapat mengembangkan strategi pemasaran terarah yang efektif untuk digunakan di setiap pasar asing yang diinginkan. Selanjutnya, sudut pandang pemasaran global menekankan pada kemiripan-kemiripan konsumen di seluruh dunia dan strategi pemasaran lokal, menekankan pada keragaman konsumen di negara-negara yang berbeda serta orientasi budaya mereka yang spesifik. Para pemasar seharusnya menyadari serta mempunyai sensitivitas terhadap kemiripan-kemiripan dan perbedaan-perbedaan lintas budaya yang dapat memberikan kesempatan perluasan pemasaran serta kesempatan memperoleh keuntungan. Para pemasar multinasional harus siap untuk membuat bentuk pemasaran yang spesifik di setiap negara yang mereka tuju. Arti penting menjadi multinasional. Saat ini, hampir seluruh perusahaan bisnis raksasa memasarkan produk-produk mereka di luar batas-batas negara asalnya. Faktanya, yang hangat dibicarakan saat ini oleh mereka bukanlah apakah kita akan ini di negara lain, melainkan lebih kepada bagaimana kita akan memasarkannya. Contoh sebagai karena kecenderungan secara multinasional, maka kegiatan pemasaran saat ini memiliki istilah-istilah baru seperti global yang merujuk pada perusahaan yang melakukan dua tipe pemasaran, lokal dan global. Yaitu bahwa perusahaan tersebut dalam usaha pemasarannya memadukan antara standarisasi dan elemen-elemen lokal untuk mengamankan keuntungan dari kedua strategi pemasaran tersebut, yaitu lokal dan global. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Maaf, selanjutnya dipaparkan oleh saudara Ahmad. Dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Saya ingin menjelaskan mengenai dari slide selanjutnya, yaitu tentang memperoleh ekspos dari kultur. Dengan banyaknya kontak yang dilakukan konsumen dengan barang-barang dan gaya hidup dari orang-orang yang tinggal di bagian dunia lain, mereka mempunyai kesempatan untuk mengadopsi cara dan produk mereka. Sebagian besar, pengamatan konsumen terhadap budaya yang berbeda cenderung timbul dari inisiatif mereka sendiri, perjalanan mereka, tinggal dan bekerjanya mereka di negara asing, atau bahkan perpindahan mereka ke negara yang berbeda. Sebagai tambahan, konsumen dapat memperoleh selera terhadap kultur yang berbeda dari kontak mereka dengan film asing, teater, seni, dan artefak, dan yang paling pasti dari pengamatan mereka terhadap produk yang berbeda dan tidak familiar di kultur mereka sendiri. Kategori tambahan tersebut di atas seringkali digunakan oleh pemasar untuk mencari dan mengembangkan pasar mereka dengan membawa produk-produk baru, layanan, cara, ide, dan pengalaman kepada konsumen potensial yang berada di negara yang berbeda, serta memiliki sudut pandang dan budaya. Selanjutnya mengenai efek negara asal. Ketika konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka mungkin akan sampai pada pertimbangan akan asal negara produk yang mereka pilih. Para peneliti menunjukkan bahwa konsumen menggunakan pengetahuan mereka tentang di mana produk tersebut dibuat sebagai evaluasi pilihan pembelian mereka. Efek negara asal ini muncul karena konsumen seringkali sadar bahwa nama perusahaan atau merek tertentu berhubungan dengan negara tertentu. Slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis konsumen secara lintas budaya. Untuk menentukan bagaimana memasuki pasar di luar negeri, pelaku pasar perlu mengadakan suatu bentuk analisis konsumen secara lintas budaya. Analisis konsumen secara lintas budaya ini adalah usaha untuk menentukan derajat persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih negara. Analisis tersebut dapat menyediakan pemahaman terhadap karakteristik psikologis, sosial, dan budaya konsumen yang menjadi target bagi pelaku pasar, sehingga mereka dapat mendesain strategi pemasaran yang efektif. Slide selanjutnya, persamaan dan perbedaan individu. Pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan yang ada pada negara sangat penting bagi pelaku pasar multinasional yang harus menyusun strategi yang tepat untuk meraih konsumen di suatu negara yang spesifik. Semakin banyak persamaan antara satu negara dengan negara lain, maka pelaku pasar juga cenderung memakai strategi pemasaran yang hampir sama. Sedangkan jika kepercayaan, nilai, dan adat istiadat dari target negara-negara jauh berbeda, maka strategi pemasaran yang lebih spesifik diterapkan. Produk yang dapat mempunyai makna yang berbeda di tiap negara. Misalnya, strategi pemasaran di Indonesia yang berbudaya kolektif dengan extended family dan masih menjunjung adat istiadat akan berbeda dengan strategi pemasaran di Amerika Serikat yang budayanya individualis dengan nuclear family dan terbuka terhadap perubahan. Peraturan dan kebijakan yang berbeda menuntut pelaku pasar untuk berhati-hati dalam mendesain sesuatu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya kepada Ade Ahmad Dhani, dipersilakan. Baik, selanjutnya efek saat akan memulai usaha baru di suatu adalah pace of life atau hidup yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pace of life dapat diartikan sebagai seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Penelitian terhadap pace of life di 31 negara yang mengukur lama jalan kaki sejauh 60 kaki. Lama petugas pos mengerjakan pembelian perangko dan keakuratan jam publik menemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-30. Pace of life
tercepat di tempat oleh Switzerland dan yang terlambat diduduki Meksiko. Strategi pemasaran di negara-negara tersebut harus disesuaikan. Misalnya restoran Pizza Hut di Switzerland harus menyiapkan sajian jauh lebih cepat dibanding di Indonesia. Selanjutnya pertumbuhan global kelas menengah. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di negara berkembang menarik perhatian banyak pelaku pasar global yang sedang mengidentifikasi konsumen baru untuk produk mereka. Masyarakat secara global terutama di Amerika Selatan, Asia, dan Eropa Timur dengan pendapatan per kapita $5.000 dapat dianggap sebagai kelas menengah. Masyarakat kelas menengah mempunyai kemampuan untuk membeli yang cukup besar. Misalnya kelas menengah di Cina merupakan target pasar untuk TV dan komputer. Selanjutnya, akulturasi adalah sudut pandang penjualan yang penting. Banyak pelaku pasar bermaksud melakukan perluasan internasional dengan melakukan strategi yang salah dengan percaya bila sebuah produk disukai oleh konsumen lokal atau domestik. Kemudian semua orang akan menyukainya. Sudut pandang yang bias ini meningkatkan kemungkinan kegagalan penjualan jadi menyebar. Untuk mengatasi pandangan yang sempit dan miopik kulturali, pelaku pasar harus melakukan acculturation proses. Mereka harus mempelajari yang relevan tentang kegunaan dan penggunaan potensial produk mereka di negara-negara asing yang menjadi target pasar. Akulturasi lintas budaya adalah proses ganda atau dual proses untuk penjual. Pertama, penjual harus mengenalkan dengan seksama diri mereka nilai-nilai kepercayaan dan adat istiadat dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Kedua, untuk mendapatkan penerimaan bagi produk baru di masyarakat asing, mereka harus mengembangkan satu strategi yang mendorong anggota masyarakat untuk merubah atau memecahkan tradisi mereka sendiri. Selanjutnya, karakteristik naluriah dari analisis lintas budaya. Biasanya sulit bagi perusahaan merencanakan bisnis di negara-negara asing untuk menjalankan penelitian lintas budaya konsumen. Misalnya, sulit di negara-negara Islam di Timur Tengah untuk mengadaptasi penelitian pasar gaya Eropa. Contoh di Saudi Arabia, tidak diperbolehkan untuk memberhentikan orang di jalan raya, dan perkumpulan tidak dapat dijalankan karena kebanyakan pertemuan terdiri dari 4 atau 5 orang dikeluarkan. Terima kasih, kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kang Ade. Selanjutnya pemaparan dipaparkan oleh saudara Devaldo Yazid Anggurwah. Kepadanya dipersilakan. Baik, ke slide berikutnya. Teknik mengadakan penelitian. Dalam lintas budaya, beban bertambah terjadi karena bahasa dan penggunaan kata seringkali berbeda dari satu negara ke negara lain. Masalah lain pada penelitian perdagangan internasional menekankan pada skala pengukuran. Di USA, 5 atau 7 poin skala mungkin sesuai, tetapi di negara lain 10 atau bahkan 20 poin skala mungkin dibutuhkan. Lebih jauh lagi, fasilitas penelitian pelayanan lewat telepon tersedia atau tidak tersedia di negara-negara atau wilayah tertentu di dunia. Untuk menghindari masalah pengukuran penelitian, para peneliti konsumen harus membiasakan diri mereka dengan keterbatasan pelayanan penelitian di negara-negara yang mereka evaluasi sebagai pasar yang potensial, dan harus mempelajari bagaimana mendesain penelitian penjualan yang akan menghasilkan data yang berguna.
Peneliti harus ingat bahwa perbedaan budaya dapat membuat metodologi penelitian yang standar menjadi tidak sesuai. Berikutnya, strategi alternatif multinasional, global versus lokal. Beberapa penjual berpendapat bahwa dunia pasar menjadi makin dan semakin mirip dan dibakukannya standar penjualan. Oleh karena itu, menjadi makin dapat dikerjakan dengan mudah. Contohnya, mobil Exxon telah mengeluarkan 150 juta dolar untuk mempromosikan produknya, dan perusahaan menginginkan semua advertisement untuk memiliki pandangan dan perasaan yang sama. Tanpa memperhatikan di mana 100 negara dunia, advertisement itu akan muncul. Jelasnya, penjual lain merasa perbedaan antara konsumen dari berbagai negara adalah terlalu jauh untuk mengizinkan strategi penjualan yang baku. Dalam prakteknya, tantangan dasar untuk banyak eksekutif yang merenungkan penjualan multinasional adalah untuk memutuskan apakah menggunakan pembagian kebutuhan dan nilai-nilai atau shared needs and value sebagai strategi segmentasi atau menggunakan rintangan nasional atau national borders sebagai strategi segmentasi. Berikutnya, slide 17, menciptakan sebuah merek dunia. Beberapa perusahaan telah menciptakan produk bermerek dunia yang dihasilkan, dikemas, dan diposisikan dengan cara yang sama tanpa menghiraukan negara di mana produk itu dijual. Penjual produk-produk dengan pasar yang luas menggunakan sebuah world branding strategi, contohnya Gillette, Estée Lauder, Unilever, dan Flat. Juga menggunakan periklanan global untuk bermacam-macam produk dan pelayanan. Berikutnya adalah segmentasi psikografik antar budaya. Terdapat perbedaan sikap atau perilaku yang penting dalam menentukan kepuasan antar konsumen yang memungkinkan munculnya pembagian consumer berdasarkan perbedaan kultur. Beberapa perusahaan mungkin mendirikan strategi global branding, sedangkan perusahaan lainnya dibentuk dengan strategi individual atau local marketing. Penelitian di Amerika Utara dan Selatan, Asia, dan Eropa tentang nilai dasar motivasi yang mendorong terbentuknya sikap dan perilaku menghasilkan 6 kelompok global value market segment, yaitu strivers, menyukai kekayaan, status, ambisi, dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa persoalan material adalah sesuatu yang sangat penting. Setelah itu ada default, yaitu mempunyai nilai-nilai tradisional seperti keyakinan, kewajiban, kepatuhan, menghormati yang lebih tua, sedikit tergabung dengan media dan tidak terlalu menyukai produk luar, khususnya di Afrika dan Asia Tengah dan Timur. Lalu berikutnya ada altruis atau extroversion, suka masalah-masalah sosial dan penyebabnya, biasanya berpendidikan baik usia-usia lebih tua atau umur 44, dan kebanyakan wanita di Rusia dan Amerika Latin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Devaldo. Selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Maulana Yusuf. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan 6 kelompok global value market segment. Intimates, people fokus pada hubungan yang akrab, bersahabat, kekeluargaan terdapat di England, Hungary, Belanda, dan US. Lanjut ada fun secrets, grup paling muda, menyukai sesuatu yang menarik, pertualangan, kesenangan, terlihat menarik, menghabiskan waktu di bar dan restoran. Suka akan media elektronik, gaya hidup global khusus musik. Creatives, menyukai teknologi, pengetahuan, dan belajar. Konsumer terbesar pada media seperti buku, majalah, dan koran, menyukai barang yang menggunakan visi dan surfing di web. Selanjutnya, kesalahan marketing atau sama dengan kegagalan dalam mengerti perbedaan. Banyak markets yang dalam market internasional yang tidak tahu apakah produk, pendekatan promosi,
atau aturan harga atau saluran eceran yang efektif di satu negara lain di negara lain, serta mencoba menentukan perubahan spesifik apa yang harus dilakukan untuk setiap pasar asing. Masalah produk. Market internasional sering menolak untuk memodifikasi produk untuk memenuhi keinginan budaya lokal. Market Amerika yang menjual produk makanan di Jepang sering menemukan kesulitan yang akhirnya mengharuskan mereka mengubah karakteristik asal produknya. Contoh lain, perubahan besar Clear berusaha menghindari berbagai jebakan budaya yang berhubungan dengan pasar makanan yang cross culture dalam ekspansi internasionalnya. Sudah dipelajari dengan hati-hati perbedaan antara orang Irlandia yang mengkonsumsi sereal pada banyak dengan orang Prancis, Italia, dan Yunani yang sarapannya tidak memasukkan sereal. Masalah promosi. Ketika berkomunikasi dengan konsumen di berbagai negara, pesan promosi harus konsisten dengan bahasa dan budaya yang tepat dengan target masyarakat. Contohnya, perusahaan 7up sukses dengan tema Uncola di pasar US menjadi tidak tepat bagi banyak pasar asing karena hal itu tidak dialih bahasakan dengan baik dengan bahasa setempat. Belajar kesalahan dengan lebih cepat. Perusahaan multinasional seperti V&G dan Ford sekarang bekerja keras menjadi efektif pada nilai dan rasa yang khusus pada pasar lokal. Tindakan cepatnya adalah menarik sponsorship-nya pada program TV beberapa negara ketika seks dan kekerasan pada TV show tersebut dinilai terlalu keras dan berat. Masalah harga dan distribusi. Market internasional harus menyesuaikan peraturan harga dan distribusi mereka dengan kondisi ekonomi dan tradisi lokal. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang produk ukuran kecil sering menjadi keharusan karena konsumen tidak dapat mengeluarkan biaya yang banyak untuk ukuran yang lebih besar, yang lebih populer di US dan negara kaya lainnya. Juga harus diingat bahwa pandangan Amerika dengan harga murah bisa dipandang tidak semua di negara lain. Contohnya US. Fast food franchise yang beroperasi di Meksiko seperti McDonald's, Burger King, with nilai fast food kelas mahal di Meksiko. Baik, itu saja presentasinya. Bisa dilanjut, moderator. Baik, terima kasih kepada Syarita. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila mana teman-teman ada pertanyaan, silakan gunakan fitur raise hand atau angkat dan nanti akan dipersilahkan untuk yang pertama ada mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin akan dilanjut ke kelompok berikutnya. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara pandang kalian mengenai strategi penjualan dalam produk iklan secara global agar menarik negara lain? Baik, baik untuk Teh Tia, terima kasih. Teh Tia, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kami ditampung dulu. Atau dari teman-teman ada pertanyaan lagi atau mungkin perlu kami jawab dulu dari pertanyaan Teh Tia.
Jawab dulu aja Teh Vera. Baik, terima kasih. Mohon maaf Teh, mungkin beri waktu kami 1 atau 2 menit untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik Natia, saya mau menjawab pertanyaannya. Tadi kan menurut pendapat kalian, menurut pendapat saya berarti ya. Jadi menurut pendapat saya itu agar promosi dari iklan ya Teh, agar diterima di pasar global. Menurut saya itu iklannya, promosinya lebih ke bahasa dari berbagai negara itu. Kalau bahasanya tidak sesuai dengan negaranya, otomatis tidak bisa dicerna dan tidak bisa dimengerti. Baik, mungkin saya izin menambahkan ya, terkait dari tadi yang sudah dipaparkan terkait akulturasi dalam sudut pandang penjualan yang itu salah satu wawasan yang penting ya. Mengapa dari akulturasi ini ada akulturasi lintas budaya. Yang tadi dipaparkan akulturasi lintas budaya ini adalah proses ganda untuk penjualan. Yang pertama, penjualan harus mengenalkan dengan seksama diri mereka sebagai nilai-nilai atau values-nya. Jadi untuk produk ini, jadi kami sebagai pelaku pasar, kita harus mampu nih mengenalkan nilai-nilai yang baik-baik. Mungkin untuk hari ini kita mengenal untuk produk-produk yang telah terkenal di pasaran global ya. Di produk-produk yang fast fashion, mungkin dari sepatu, mohon maaf di pinggir jalan kalau suaranya agak berisik. Nah, seperti sepatu yang kayak gitu, nah, kita kan sudah mengenal itu bukan hanya brand saja tentang nilai-nilainya, tapi di situ ada produk yang bagus yang kita kenal, yang mungkin keawetannya atau mungkin dari segi fashion yang mungkin trendy banget lah kayak gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya kepercayaan atau belief. Nah, di sini dari kepercayaan konsumen juga. Nah, kita biasanya memperkenalkan produk itu sesuai dengan kepercayaan konsumen. Ketika konsumen sudah mengenal baik, pasti tanpa mungkin untuk pemasaran itu penting ya, karena untuk segi iklan dan lain-lain itu harus tetap terus menarik, karena untuk iklan itu adalah salah satu nilai jual untuk sebuah produk itu. Nah, tapi untuk dari itu kepercayaan konsumen itu juga adalah salah satu hal penting yang harus kita terus tanamkan, harus kita terus jaga. Terus selanjutnya ada adat istiadat atau custom dari masyarakat yang baru untuk posisi dan pasar yang tepat bagi produk mereka. Nah, jadi di sini posisi adat istiadat untuk masyarakat ini harus tepat, harus sesuai. Karena apa? Kita nggak mungkin jual mantel untuk penghangat di tempat yang panas. Contohnya seperti kita jual mantel penghangat di tempat Karawang. Mungkin bisa untuk menghindari panas agar kulit kita tidak langsung tersengat sinar matahari. Tapi berbeda konsepnya, karena dari itu mungkin kita bisa terlindung dari sinar matahari. Cuman mungkin untuk bahan modelnya sedikit berbeda. Nggak bisa kita sesuaikan dengan iklim yang ada. Seperti itu. Mungkin dari saya sih sekian.
Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau mungkin dari teman-teman yang lain dari kelompok lain ada masukan. Terima kasih. Mungkin untuk Teh Tia atau adakah tambahan lain atau mungkin kurang puas dari jawaban kami? Sudah cukup. Baik ya, terima kasih. Izin menambahkan Teh Vera. Baik Kang Jais, silakan. Ya baik, tadi kan di pertanyaan Teh Tia bagaimana mengendalikan produk ke luar negeri lah ya. Jadi gini, saya sedikit mengikuti bisnis ekspor impor, bahwasanya di hal yang pertama kita lakukan itu adalah mempromosikan, tadi betul kata Teh Vera sama siapa Kang Ahmad ya. Jadi betul. Yang pertama adalah pemasaran. Jadi gini saya ngikutin dia tuh mempromosikan serabut kelapa. Setelah pihak luar mengetahui bahwasanya serabut kelapa tuh di Indonesia banyak nih. Nah, akhirnya si orang itu tuh ngirim per bulannya tuh hampir 7 kontainer. Terus lagi selain dari serabut kelapa ada juga kasur lantai. Dia mengirim satu bulannya itu sampai 30 kontainer. Jadi intinya untuk mengenalkan produk kita ke luar negeri ya intinya si promonya si Teh ya. Gitu mungkin Teh Vera tambahannya. Terima kasih. Teh Vera. Iya baik, terima kasih ya masukannya. Iya benar, jadi untuk pemasaran itu penting ya, untuk pemperkenalan produk ya gitu ya Kang Jai. Ya betul Teh Vera. Ya terima kasih. Mungkin ada tambahan lain atau teman-teman ada pertanyaan lain? Kok gak bisa di Ini waktu juga harus bergantian dengan kelompok lain. Ya betul Teh Vera. Atau mungkin dari kelompok 2 kami cukupkan. Bila teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa langsung dilanjut ke kelompok selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, jika ada kekurangan dalam penyampaian dari kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.